pengumuman dari saya mengenai pH 1. Jadi untuk pH 1 itu materinya bab 1. Jadi materi pengenalan ilmu kimia. Mulai hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia, kimia dalam kehidupan, gitu. Terus dan juga laboratorium. Laboratorium itu berarti meliputi alat-alat lab, ya, alat-alat lab, simbol-simbol bahan, dan prosedur K3 itu kalian juga harus tahu, harus paham. Jadi meskipun yang kemarin mengerjakan simbol itu juga harus tahu K3. Yang kemarin mengerjakan K3 itu harus tahu simbol juga. Ya, karena saling share gitu loh. Saling share mana yang bagus itu di-share. Oh kayak gini, oh kayak gini. Tuh. Jadi nggak ada alasan kalian, Pak saya kemarin mengerjakan yang ketiga, saya nggak tahu yang simbol bahan. Nggak ada alasan kayak gitu ya. Jadi kalian saling belajar, saling sharing juga. Kemudian soal-soalnya bagaimana Pak? Soal-soalnya pilihan ganda ada 25. Waktunya 1 jam, ya kan? Soal-soalnya saya ambil dari LKS. Jadi kalian belajar soal-soal yang ada di LKS yang bab 1 itu kalian kerjakan, ya kan? Sebelum PH ini loh, kan minggu depan udah PH. Jadi sebelum PH ini kalian kerjakan, kalian coba latihan-latihan soal, ya kan? Kerjakan, kalau nggak tahu tanya ke saya. Nggak apa-apa. Tapi kalau tanyanya jangan pas PH, kalau tanya pas PH ya nggak saya jawab, kan gitu. Iya kan? Iya kan? Kok ketawa? Terus benda, kalau tanyanya sebelumnya saya jawab. Kalau tanyanya sebelumnya saya jawab. Kalian latihan-latihan merdeka. Sama kakak-kakak kelas kalian, kelas 11, 12 juga kayak gitu. Juga saya suruh latihan-latihan juga ada yang tanya-tanya ke saya. Oh berarti dia sudah latihan mengerjakan. Kan gitu. Oke, itu aja pengumuman PH. Kemudian kita masuk ke bab baru ya. Kita masuk ke bab baru. Kalau yang kemarin itu baru pengenalan ilmu kimia. Kalau kemarin itu baru pengenalan ilmu kimia. Jadi yang sekarang ini baru masuk ke kimianya ini baru. Jadi yang kemarin itu baru pengenalan. Pak, pengenalan aja kayak gitu loh. Ya kan? Berarti kalian sudah kenal pertama tentang ilmu kimia dan juga laboratorium. Jadi nanti kalau sudah masuk, kalian sama laboratorium itu nggak asing gitu. Harus akrab sama laboratorium. Untuk yang bab baru, selanjutnya itu adalah struktur atom. Struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi ini bab yang besar ya. Bab yang besar saya bagi dua. Saya bagi duanya struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Oke. Nih. Saya mau share screen ya. Saya mau share screen. Ini saya connect. Ini saya share screen. Nah ini saya share yang PDF-nya aja. Soalnya kalau share PowerPoint saya nggak bisa slideshow saya. Nah, Iya, Pak. bisa kelihatan slide-nya ini, bisa kelihatan. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Sip. Bisa, Pak. Sip. Kan. Oke. Struktur atom dan sistem periodik unsur. Oleh saya, yang berada di Harahap. Oke. Nah, kompetensi dasarnya, ayo, jangan ada yang coret-coret. Sudah besar, kelas 10. Kompetensi dasar, jadi ini tuntutan kurikulum untuk bab ini itu ada 3. Yang pertama, menganalisis perkembangan model atom. Mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau mekanika kuantum.
Kemudian menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar atau elektron valensi untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Yang keempat, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Nah, ini jadi nanti kalau tabel periodik, kalian usahakan kalian punya tabel periodik yang kertas. Jadi kalau zaman saya dulu SMA itu wajib punya. Jadi kalian juga saya wajibkan punya tabel periodik. Harganya murah, kalau nggak sampai 5.000. berapa? Ya 5.000-an lah. Tabel periodik itu beli di toko-toko buku atau di toko buku itu kan kertas, ya kan? Nanti kalian laminating biar bisa dipakai sampai kelas 3 nanti, sampai kuliah nanti kalau kalian ambil kimia. Namanya apa, Pak? Tabel periodik. Bilang ke orang yang jual tabel periodik kimia, tabel periodik unsur. Oke, Pak. Itu nanti perlu Pak. Satu anak wajib punya satu. Ya, Pak. Oke, Pak. Satu Oke. anak 5. 10 aja. Oke, sekarang ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami proses perkembangan teori atom, kedua menentukan jumlah proton, neutron, elektron, menentukan konfigurasi elektron maupun konfigurasi ion, menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur, memahami keperiodikan sifat unsur, dan menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Jadi ada hubungan. Apa saja yang dipelajari? Jadi ada 4. Yang pertama perkembangan teori atom, yang kedua lambang atom, yang ketiga konfigurasi elektron, yang keempat sistem periodik unsur. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke yang pertama, perkembangan teori atom. Jadi yang lambang atom ini pertemuan berikutnya. Ya. Pertama, perkembangan teori atom. Ilmuwan itu sudah berpikir mengenai atom sejak masa sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, atom itu berasal dari bahasa Yunani, atomos. A itu tidak, atomos itu bisa dibagi. Ya, jadi atomos tidak bisa dibagi. Nah, teori tentang atom pertama kali itu dicetuskan bukan oleh Dalton, tapi oleh 2 filsuf Yunani pada masa sebelum Masehi. Jadi kalau di buku, jangan coret-coret toh. Jadi kalau yang di buku, biasanya langsung ke Dalton. Nah ini saya kasih tahu sebelum Dalton itu ada. Namanya Demokritus, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, hidupnya beliau. Jadi Demokritus itu orang pertama yang mencetuskan bahwa terdapat materi yang tidak bisa dibagi lagi. Demokritus meyakini bahwa atom tidak dapat dibuat, dimusnahkan, dan dibagi. Tapi masih belum bagaimana bentuknya atom itu masih belum. Jadi masih mencetuskan bahwa atom itu bahwa ada bagian terkecil yang tidak bisa dibagi itu atom. Kemudian dari Demokritus dibantah oleh Aristoteles. Aristoteles mengkritik dan concern pada teori bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Jadi menurutnya Aristoteles itu atom itu masih bisa dibagi gitu. Tapi masih belum sampai pada pemikiran bahwa modelnya atom itu kayak gimana. Karena teknologi perbatasan ilmu pengetahuan pada saat itu. Tapi pada tahun ini sudah berpikir seperti ini sudah sangat luar biasa pada saat itu. Nah, setelah masa filsuf Yunani tersebut, kemudian teori tentang atom itu mulai berkembang. Yang pertama dari Dalton. John Dalton. Suara saya masih putus-putus, Kak? Kalau putus-putus berarti ya sinyal di rumahmu. Orang-orang di sini bagus kok. Ya, Pak. Putus-putus. Nah, Enggak, Pak. Enggak putus-putus. enggak ya. Berarti sinyalnya kalian masing-masing. Sedikit.
Sinyalnya kita. Jelas kok, Pak. Nah, sip. Dikit aku. Oke. Teori atomnya John Dalton. John Dalton itu mempunyai teori awal, yaitu atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Bola pejal yang sangat kecil. Kemudian materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Dan atom penyusun unsur itu bersifat identik. Dan juga atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Dalton bilangnya begitu. Oke. Kemudian Dalton itu menggambarkan model atomnya kayak gini. Bola pejal gitu. Ya kan? Bola pejal. Digambarkan sebagai bola pejal. Wes, bola pejal. Wes, itu atom. Dan ilmu pengetahuan selalu berkembang. Kan gitu. Ilmu pengetahuan selalu berkembang. Maka setelah Dalton, ada namanya Joseph John Thomson. Dia menemukan elektron. Ya kan? Menemukan elektron melalui percobaan tabung sinar katoda. Ya kan? Bahwa pada atom itu ternyata terdapat materi yang bermuatan negatif, yaitu elektron. Dengan penemuan elektronnya itu, maka menurut Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Jadi nggak hanya bola pejal utuh, nggak hanya itu. Ya kan? Jadi dari Dalton yang bola pejal, diteruskan oleh Thomson bahwa ini di dalam bola pejal itu ada elektron yang tersebar. Teorinya sering disebut teori model atom Roti-Kismis gitu. Jadi ada muatan elektron. Matter containing evenly distributed positive charge. Jadi materi yang mengandung ini muatan positif. Jadi yang putih-putih ini muatan positif, yang merah-merah ini elektron, yang muatannya negatif. Ya kan? Jadi di atom itu ada apa sih? Isinya atom itu ada apa? Proton, neutron, dan elektron. Nanti kita belajar. Proton, neutron itu di mana, elektron itu ada di mana, nanti kita belajar ya. Oke, next. Nah, dari Thomson disempurnakan oleh Ernest Rutherford. Ya, jadi penemuan elektron oleh Thomson itu membuat ilmuwan lain semakin yakin bahwa atom masih tersusun partikel lain. Jadi masih ada partikel lain yang terkandung di dalam atom itu. Ya, nah, Eugen Goldstein itu menemukan partikel bermuatan positif. Kalau Thomson tadi menemukan partikel bermuatan negatif, kan gitu. Ya kan? Kemudian Rutherford, percobaannya Rutherford itu adalah menjawab pertanyaan tentang kedudukan masing-masing partikel. Jadi kalau Thomson menemukan elektron, Goldstein menemukan proton yang positif, maka Rutherford menjawab ini. Yang positif, yang negatif itu letaknya di mana sih? Melalui percobaan penembakan sinar alfa pada lempeng emas yang sangat tipis. Dari percobaan itu diketahui sinar alfa yang ditembakkan, ada yang diluruskan, ada yang dibelokkan. Maka Rutherford mengemukakan teori bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini, percobaannya kayak gitu. Nah, ini bahasa Inggris ya ini ya. Saya jelaskan, Pak. Kalian. Bahasa Jepang, Pak. Nah, ini. Jadi ini adalah lead block containing an alpha particle emitting source. Jadi ini itu adalah tempatnya untuk sumber emisi dari partikel alfa. Jadi partikel alfa yang ditembakkan itu berasalnya dari sini.
ya kan, dari sini, seret, ditembakkan ke ini, gold foil, lempeng emas yang sangat tipis, ya kan, ini beam of alpha particle. Nah, ini ketika ditembakkan ini, ya kan, ada yang diluruskan. Most alpha particle pass through the foil with little or no deflection. Jadi, kebanyakan dari partikel alfa itu diluruskan, diteruskan, ya kan. Kemudian ini yang di sini ini adalah alpha particle deflected at a small angle. Jadi partikel alfa yang dibelokkan dengan sudut yang kecil. Ini yang di sebelah sini ini adalah zinc sulfide coated screen. Jadi lapisan zinc sulfida ZNS. Zinc sulfide ZNS. Dan ini adalah partikel yang dibelokkan. Alpha particle deflected at a large angle. Yang dibelokkan dengan sudut yang besar. Kalau ini dibelokkan dengan sudut yang kecil, ini dibelokkan dengan sudut yang besar. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi ini ada yang diluruskan. Ini alpha particle path, jalur dari partikel alfa. Ada yang diluruskan gitu. Ya kan? Oke, bentar. Ada yang diluruskan, dan ada yang dibelokkan. Sinar alfanya ada yang dibelokkan. Kalau ini, berarti yang ini. Berarti yang small angle. Deflected small angle. Ini yang deflected at a large angle. Nah, oleh percobaan ini sama si Rutherford disimpulkan bahwa gambarnya itu seperti ini. Jadi kalau si Thomson tadi hanya tahu yang elektron-elektronnya aja, sementara yang Rutherford tahu bahwa di tengah ini ada partikel subatomik yang bermuatan positif. Itu ya. Ada yang bermuatan positif. Oke. Gambarnya kayak gini. Nah, teori Rutherford punya kelemahan. Apa kelemahannya? Rutherford tidak bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik ke dalam inti atom. Jadi, bagaimana yang negatif itu, yang di luar yang negatif, kok nggak bisa ketarik ke yang positif? Ya kan? Alasan yang diberikan Rutherford adalah gaya tarik inti terhadap elektron dilawan oleh gaya sentripetal akibat gerakan elektron. Jadi gaya tarik terhadap inti dilawan oleh gaya sentripetal. Namun jawaban ini pun belum memuaskan karena bertentangan dengan teori Maxwell. Rutherford juga tidak bisa menjelaskan bagaimana kedudukan elektron mengelilingi atom. Nah, Rutherford sebenarnya meyakini bahwa masih terdapat partikel lain dalam inti atom selain proton. Namun hal ini baru bisa dijawab oleh James Chadwick yang menemukan partikel bermuatan netral, yaitu neutron. Model atomnya Rutherford jadinya seperti ini. Jadi nukleus ini inti, di dalamnya ada proton dan neutron, yang mengelilingi ada elektron. Ya, ini Rutherford. Percobaan lapis emas, tipis. Nah ini. Kemudian dilanjutkan oleh teori atom Niels Bohr. Niels Bohr ini orang Denmark. Di Denmark itu ada universitas namanya Niels Bohr University atau apa. Ini untuk menghormati beliau, Niels Bohr. Niels Bohr yang merupakan murid dari Ernest Rutherford berusaha memperbaiki teori atom yang dikemukakan oleh gurunya. Melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen, dia berhasil menjelaskan bagaimana elektron berada di daerah sekitar inti atom. Nah, berikut ini. Nomor 1, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut orbit atau kulit. Nah, nanti kita akan lebih akrab dengan istilah orbit, kulit itu akan lebih akrab. Nah, kemudian walaupun elektron bergerak cepat, pergerakannya cepat kan, mengelilinginya cepat. Tapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energinya elektron konstan. Hal ini menunjukkan bahwa elektron mengelilingi inti atom mempunyai lintasan tetap sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Jawabannya ini. Kan tadi Rutherford tadi kan diserang
ditanyai nggak bisa jawab. Kenapa kok elektronnya kok nggak jatuh ke inti kan gitu. Yang jawab Niels Bohr ini. Ya kan? Kemudian yang kedua, elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Namanya ada eksitasi. Modelnya Bohr itu kayak gini. Kayak gitu. Modelnya Bohr kayak gitu. Ini inti, ini adalah orbit atau kulit. Ya kan? Di setiap orbit atau kulit itu ada elektron. Jadi elektron itu melintasi orbitnya masing-masing. Ya, melintasi orbitnya masing-masing. Kemudian inilah yang dipakai sampai sekarang. Model atom yang dipakai sampai sekarang itu ya ini. Ya kan? Model atomnya ini. Kemudian mekanika gelombang atau mekanika kuantum itu apa, Pak? Itu adalah penjelasan bagaimana elektron itu bergerak. Kan elektronnya kan nggak mungkin dia hanya muter aja. Muter biasa kan nggak. Nah, dari atom mekanika kuantum atau gelombang, kuanta kan cahaya. Cahaya kan gelombang ya. Jadi mekanika gelombang atau mekanika kuantum itu sama saja. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Menurut teori dualisme, jadi ada teori dualisme, ya kan? Ada teori dualisme menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Jadi elektron itu dia memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang. Dan ada namanya teori ketidakpastian Heisenberg. Menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Dan daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Jadi kalau orbit itu tadi lintasannya, kalau orbital itu adalah daerahnya. Nah ini, gambarnya kayak gini. Model atom mekanika kuantum. Ini. Pergerakan elektron tidak mengelilingi inti atom secara lingkaran, tapi bergerak layaknya gelombang. Kan seperti gelombang. Ya kan? Seperti gelombang. Dualisme elektron. Elektron itu mempunyai sifat sebagai partikel dan juga mempunyai sifat seperti gelombang. Ringkasannya secara singkat ini, di gambar ini. Ringkasannya secara singkat. Perkembangan teori atom. Yang pertama model atomnya Dalton. Ya kan? Nah, ini ada tahun-tahunnya juga. Dalton bilang cuma sebagai bola pejal. Nah, kita tinggal 10 menit ya. Dalton bilang cuma seperti bola pejal. Yang Thomson bilang seperti roti kismis. Seperti roti kismis. Yang Rutherford bilang bahwa ada partikel muatan positif di dalam intinya. Dan Niels Bohr bilang bahwa ini bergerak sesuai orbitnya masing-masing. Dan mekanika kuantum bilang bergerak layaknya gelombang. Partikel-partikel yang kecil-kecil bergerak layaknya gelombang. Kemudian ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Ini. Apa yang bisa dipelajari dari perkembangan teori atom tersebut? Nah, apa yang bisa dipelajari dari perkembangan teori atom tersebut? Apa yuk, selain ini, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Oke. Ilmu pengetahuan selalu berkembang. Apa yuk? Selain itu. Dari teori atom yang berkembang ini. Apa yang bisa dipelajari? Bisa mengetahui bentuk-bentuk atom. Ya, oke. Terus, apa lagi? Nah, kita tinggal 8 menit, kita waktunya diskusi sekarang. Apalagi?
Ilmu pengetahuan selalu berkembang. Oke. Dan kita bisa belajar bentuk-bentuk atom. Oke. Terus. Apa lagi? Apa lagi? Halo. Apa yang bisa Model dipelajari atom, Pak. dari perkembangan teori atom? Selain model atom. Ya kalau perkembangan teori atom kita belajar model atom. Ya, selain itu. Selain itu apa? Dalton. Teori Tahun atom. terus. Teori atom apa? Thomson. Duh. Ya, maksud saya gini loh. Dari teori-teori atom yang berkembang itu, apa yang bisa dipelajari gitu loh. Mengenai teorinya. Menurut kalian, apakah teori Dalton itu salah? Apakah teori Dalton itu Tidak. salah? Tidak. Tidak. Apakah teori Thomson itu salah? Tidak. Tidak loh. Kan nggak sesuai. Kan atom kan ini. Apakah teori Dalton itu salah? Apakah teori Dalton itu salah? Tidak. Tapi kan Enggak. tapi kan setelah diteliti teorinya kan nggak kayak gitu akhirnya. Kan Dalton bilang nggak dapat dibagi. Tapi setelah diteliti ternyata ada isinya, ada elektron, ada proton, ada neutron. Berarti apa? Berarti salah apa enggak? Salah. Benar. Belum. Benar apa? Ayo. Benar. Insya Allah. Benar. Jadi Benar. Teori Dalton, teori Ya. Thomson, teori Rutherford, teori Bohr, teori mekanika kuantum itu nggak ada yang salah. Teori itu tidak ada yang salah. Berkembang. Nah, itu jawabannya. Siapa yang bilang tadi? Alia. Iya. Teorinya itu tidak ada yang salah, tapi teorinya itu selalu berkembang dan diperbarui, diperbaiki gitu. Ya. Sip, Alia. Kemudian itu tadi dari Rutherford. Yang menemukan elektron tadi Thomson, yang menemukan proton tadi Goldstein, dan dibuat percobaan oleh Rutherford. Kemudian yang menemukan neutron Chadwick. Jadi intinya apa? Berarti kalau ilmu atau ilmu pengetahuan teori baru itu adalah hasil dari apa? Hasil dari penelitian, Kolaborasi dari Kolaborasi. yang lama. Nah, itu. Jadi kolaborasi, kerjasama dalam penelitian. Kalau melakukan penelitian sendiri kan susah. Ya kan? Dia ada kolaborasi. Iya. Kemudian ini. Rutherford tadi kan nggak bisa jawab pertanyaannya. Yang ditanyakan yang ditanyakan ke Rutherford tadi apa? Kenapa kok elektronnya kok nggak jatuh ke inti kan gitu? Dan dijawab disempurnakan oleh Niels Bohr kan gitu. Nah, Rutherford itu siapa? Rutherford itu gurunya Niels Bohr. Jadi Niels Bohr itu muridnya Rutherford. Jadi saya kasih tampilkan. Ini ya. Nah ini. Yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 apa ini? Bisa kelihatan? Bisa. Kelihatan apa belum? Pak. Nah,
Yang nomor 4 apa itu? Nomor 4. Yang nomor 4 apa itu? Belajar dari Niels Bohr. Yang Dan yang bisa menyempurnakan hasil penelitian yang telah dilakukan gurunya. Ernest Rutherford. Nah, itu. Jadi, Putus, Pak. nah itu. Jadi penelitian yang dilakukan oleh gurunya nggak salah, tapi diperbaiki, disempurnakan oleh penelitian Sempurnakan. melanjutkan. Jadi muridnya itu harus lebih pintar dari Respon. gurunya. Jadi muridnya itu harusnya lebih Oh, pintar. iya. Ya, Ya, insya Allah, Ya. Pak. Iya, Pak. bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Insya Allah. Siap? Insya Allah bisa. Siap? Alhamdulillah, Pak. Oh, ya. Ada yang tidak bisa. Oke. Sip kalau gitu. Tinggal 2 menit. Mau saya akhiri. Oh, itu senjata coret itu. Mau saya akhiri aja. Sudah isi absen semua? Kiri aja, kiri. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Isi Sudah. siapkan sampai jam 11 ya. Ini banyak ya. 60 Iya, Pak. 67 yang ikut. Berarti kalian 65. Oke, itu saja yang pelajaran yang bisa saya beri. Dan Ya. pelajaran yang lebih Ya. banyak itu bisa kalian cari di luar pelajaran saya. Jadi kalau saya ngasih Ya, tahu, Pak. Siap. kalian harus cari lagi, harus baca lagi. Ya, untuk PH, Iya, ya, Pak. untuk PH itu ya. Untuk PH-nya sudah Ya. jelas kan ya? Iya. Atom ya, Pak ya. Ya, untuk PH-nya sudah jelas ya. Atom. Iya, Pak. Oke, Jelas, Pak. oke untuk PH-nya sudah jelas. Oke. Kalau gitu, saya akhiri ya. Iya. Saya akhiri. Ya. Semoga salam tetap sehat selalu dan Amin. bisa mengikuti pelajaran saya, pelajaran-pelajaran dari guru-guru lainnya dengan baik dan benar. Oke, Amin. stay healthy, stay positive. Terima kasih.